Hai guys, selamat datang di channel Endesu. Fansi botak berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah leader Neo Hero yaitu Asel bersama kelompok hunternya yang kali ini akan beraksi melawan monster siput raksasa. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 127. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 127 ini para pahlawan Neo kembali beraksi melawan para monster yang muncul. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan monster siput raksasa yang berlari dengan begitu kencangnya di jalan tol perkotaan. Lari kencangnya itu mirip kayak karakter di film Turbo gitu guys, cuma ukurannya raksasa. Nah, dari belakang Asel sang leader dari pahlawan Neo mengejar siput tersebut dengan berlari memakai sepatu roda bertenaga turbo. Perlahan Asel semakin mendekati monster siput tersebut. Bahkan kecepatan berlari sepatu roda yang Asel kenakan sampai mencapai 390 km per jam. Berkat bantuan dari pahlawan Neo, Asel mendapatkan banyak fasilitas mumpuni. Saat Asel sudah berada di samping monster siput tersebut, dia melompat lalu menebas cangkang monster siput itu dengan kapak yang ia bawa. Serangan tersebut membuat monster siput berteriak kesakitan. Ternyata kapak yang Asel pakai sudah dilumuri dengan racun, sehingga kecepatan berlari dari si monster siput tersebut perlahan semakin melambat. Asel menginstruksikan para pasukan pahlawan Neo untuk bersiap-siap memberikan serangan akhir. Dari ujung jalan ada para pasukan Neo yang sedang mengepung monster siput tersebut. Asel terus menyerang cangkang monster siput itu dengan senjata kapak beracun dan menebasnya berkali-kali. Sedangkan para pasukan Neo Hero yang ia pimpin di ujung jalan membawa tombak beracun dan bersiap untuk menusuk monster tersebut. Lalu para pasukan Neo menusuk monster siput secara bersamaan. Dan akhirnya monster siput dengan level bencana iblis itu berhasil dikalahkan. Para pasukan hunter yang Asel pimpin bersorak gembira merayakan kemenangan perdana mereka sebagai anggota dari pahlawan Neo. Selain itu, berkat bantuan dari pahlawan Neo, mereka semua mendapatkan banyak fasilitas seperti baju tempur berteknologi canggih, kapak yang Asel pakai, tombak beracun, dan lain sebagainya. Dengan fasilitas lengkap itu, membuat grup hunter yang Asel pimpin bisa bekerja secara maksimal. Dan untuk pertama kali dalam menghadapi monster, grup hunter tidak ada yang terluka. Asel sendiri merasa jika fasilitas yang Neo Hero berikan telah melebihi ekspektasi yang dia kira. Setelah itu scene berpindah. Kali ini diperlihatkan pahlawan kelas A yaitu Mikazuki yang kesulitan menghadapi monster yang muncul. Para warga yang ada di sekitarnya mulai panik melihat pahlawan Mikazuki yang semakin terpojok. Mikazuki diserang oleh 3 monster dengan level bencana harimau menggunakan lidah mereka yang bisa bergerak seperti cambuk dengan begitu cepatnya. Mikazuki sampai meminta para warga untuk lari dari lokasi pertempuran karena dia sampai kewalahan menghadapi 3 monster tersebut. Saat kondisi sudah memungkinkan, Mikazuki mencoba untuk menjaga jarak dengan ketiga monster itu. Namun belum sampai Mikazuki mundur lebih jauh, kakinya dililit oleh salah satu lidah dari ketiga monster itu, lalu menarik Mikazuki. Akan tetapi secara mengejutkan, tangan Mikazuki dipegang oleh Ryumon, salah satu leader dari pahlawan Neo. Lalu Ryumon menarik Mikazuki dan memintanya untuk menyerahkan sisanya kepada para pahlawan Neo saja. Sambil percaya diri, Ryumon bersama kelompoknya bersiap-siap membunuh ketiga monster tersebut. Mikazuki mencoba untuk ikut membantu Ryumon bersama anggotanya. Namun Ryumon memintanya untuk minggir. Dengan sombongnya Ryumon berkata jika ini adalah situasi di mana para pahlawan Neo akan mengalahkan monster yang tak bisa diatasi oleh pahlawan profesional. Setelah itu Ryumon memerintahkan pasukan Neo yang ia pimpin untuk maju. Para pasukan Neo yang mengenakan baju tempur berteknologi canggih itu maju secara bersamaan. Mereka menerima serangan cambukan lidah dari 3 monster tersebut. Akan tetapi berkat baju tempur yang mereka kenakan itu membuat serangan tersebut seperti tidak terasa bagi para anggota gangster itu. Kayaknya Ryumon bersama pasukannya bisa dipastikan membereskan kekacauan di lokasi tersebut guys. Lalu scene berpindah lagi. Kali ini diperlihatkan Child Emperor bersama pasukan pahlawan Neo yang ia pimpin. Para pasukan tersebut melapor ke Child Emperor kalau mereka telah berhasil mengalahkan monster yang ada di TKP. Child Emperor mempersilahkan pasukannya untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi mereka semua tidak merasa lelah sedikit pun. Child Emperor merasa terkejut dengan performa baju tempur canggih yang Neo Hero fasilitasi. Menurutnya tidak peduli siapapun lawannya akan dihadapi, baju tempur Neo Hero tersebut memiliki fasilitas yang luar biasa. Child Emperor merasa dengan adanya baju tempur seperti ini, sebentar lagi keadaan akan berubah.
Lalu nanti manusia akan bisa mengalahkan monster dengan level ancaman tinggi sekalipun, dan masalah seperti itu tidak akan menjadi ancaman lagi. Akan tetapi, ada satu hal yang terus membuat Child Emperor memikirkannya terus-menerus. Berbeda dengan baju tempur pada umumnya, baju tempur pemberian Neo Hero ini bisa membaca saraf pemakainya dan menggunakan sinyal elektrik untuk menyesuaikan tubuh pengguna dengan otot buatan yang ada di dalamnya. Child Emperor dulu pernah melihat rancangan baju seperti itu di fasilitas pengembangan milik Dr. Bovoy. Dalam benaknya, Child Emperor menduga kalau ada perusahaan militer besar yang berperan di balik organisasi pahlawan Neo itu. Namun, Child Emperor merasa jika Dr. Bovoy juga ada hubungannya dengan semua yang terjadi. Jika semua itu benar, maka asosiasi pahlawan dan pahlawan Neo sudah berada di dalam genggamannya. Child Emperor bertanya-tanya, apa yang sebenarnya Dr. Bovoy itu rencanakan? Apakah dia ingin menjadi diktator? Child Emperor berkeinginan memutus hubungan dengan Dr. Bovoy. Tapi jika dia berencana untuk jadi diktator, maka Child Emperor akan melawannya. Setelah itu, scene kembali berpindah. Kali ini diperlihatkan yang bertarung melawan seekor monster menggunakan tombak yang ujungnya diberi pisau dua sisi. Dengan mudahnya, berhasil mengalahkan monster tersebut. Tidak jauh dari lokasi pertempuran itu, ada dua karakter pemburu buronan. Mereka kaget, kenapa bisa bertarung melawan monster? Padahal saat ini dia juga sedang diburu oleh para polisi. Melihat yang sedang berkeliaran di tempat umum, membuat kedua pemburu buronan itu akhirnya maju dan mencoba menangkap agar mendapat imbalan. Namun yang telah berhasil mengalahkan monster itu berkata jika sekarang ini dia adalah seorang pahlawan yang sedang mengeksekusi keadilan. Sambil menoleh dan mengeluarkan aura membunuh yang begitu besar, meminta kepada kedua pemburu tersebut untuk berhati-hati jika mendekatinya, karena nanti bisa terjadi kecelakaan saat dia melakukan tugas kepahlawanannya seperti sekarang ini. Lalu scene berpindah lagi. Diperlihatkan Suiryu yang juga berhasil mengalahkan monster yang muncul bersama kelompok yang ia pimpin. Karena keadaan masih siang dan dengan seenaknya sendiri, Suiryu malah meminta izin kepada anggotanya untuk menghabiskan waktu dengan jalan-jalan dulu. Lalu Suiryu menggoda beberapa gadis yang ada di lokasi tersebut. Melihat hal itu, para anggota yang ia pimpin merasa jika leader Suiryu telah menjadi playboy saat sedang melakukan patroli. Ini orang kok kayak nggak ada rasa serius-seriusnya gitu ya jadi pahlawan, guys. Scene kembali berpindah. Kali ini diperlihatkan leader Neo Hero yaitu Zaidatz yang mengenakan pakaian tempur yang dia klaim yang paling canggih dan paling mahal. Zaidatz bersiap menghadapi seekor monster raksasa yang sedang berada di atas gedung perkotaan. Sambil percaya diri, Zaidatz bersiap menghadapi monster tersebut karena dia telah mengeluarkan 200 miliar yen atau sekitar 30 triliun rupiah untuk membuat baju tempurnya sendiri. Dalam kondisi baterai terisi penuh, dia dapat menggunakan baju tempurnya selama 8 jam. Lalu metode tempur ia nyalakan dan pertempuran pun dimulai. Akan tetapi belum lama pertempuran berlangsung, secara tak terduga Zaidatz malah tertangkap oleh monster raksasa tersebut dan keadaannya sedang berada di ujung tanduk. Zaidatz digenggam oleh tangan raksasa monster itu dengan begitu eratnya. Dia yang sekarat itu sampai meminta tolong pasukan Neo yang lain. Namun berhubung pasukan Neo kebanyakan adalah karakter yang kurang berpengalaman di medan pertempuran, membuat mereka semua juga pada kebingungan sendiri. Apa yang harus mereka perbuat? Kejadian kayak gini tuh bisa kita perkirakan lah. Orang yang nggak punya kekuatan dan cuma ngandelin duit doang, ya besar kemungkinan berakhir mengenaskan kayak gini lah. Di sisi lain, leader Neo Hero lainnya yang bernama Invelsinev mengalami hal yang lebih buruk. Dia bahkan sudah tergeletak dan seperti sudah sakaratul maut gitu, karena perutnya sudah terluka sangat parah, bahkan sampai berlubang. Para pasukan Neo atau pengikutnya juga kebingungan dengan kejadian yang terjadi pada pemimpin mereka. Konyolnya, sebagian dari pengikutnya itu mengira jika Invelsinev telah bereinkarnasi ke dunia lain dengan wujud yang lain. Ada dua pasukan Neo yang cukup berpengalaman sedang berdiskusi tidak jauh dari kerumunan itu. Mereka merasa kebingungan dengan keadaan yang terjadi. Mereka bertanya-tanya apakah baju tempur yang Invelsinev kenakan berhasil ditembus oleh monster yang menyerang tadi. Bagi mereka, perlengkapan sekuat apapun selalu ada musuh yang tak bisa dikalahkan. Selain itu, bagi mereka berdua, pemuka agama seperti Invelsinev tidak mungkin bisa mengalahkan monster dengan level bencana iblis dengan begitu mudahnya. Bahkan mereka berdua merasa malu yang notabene adalah sebagai pahlawan yang pindah dari asosiasi pahlawan ke pahlawan Neo. Menurut mereka berdua, harusnya mereka semua menunggu bantuan dari leader yang lainnya saja saat menghadapi monster yang muncul.
Shin berpindah ke Metal Bat yang dengan mudahnya berhasil mengalahkan setiap monster yang muncul dengan tongkat bisbol yang selalu ia bawa. Dengan mengenakan baju tempur canggih itu, Metal Bat mendapatkan kekuatan berlipat ganda. Bahkan dengan sekali ayunan saja, dia dapat mengalahkan monster level bencana tinggi dengan begitu mudahnya. Para pasukan Neo yang mengikuti Metal Bat sampai tidak mendapat jatah menghadapi monster yang muncul. Mereka tercengang melihat kekuatan dari mantan pahlawan kelas S yang begitu besar. Terbukti dengan Metal Bat yang berhasil mengalahkan monster seorang diri. Metal Bat sendiri merasa jika baju tempur yang Neo Hero berikan itu sungguh luar biasa. Dengan sekali ayonan tongkat yang pelan saja, dia bisa menimbulkan gelombang kejut yang begitu besarnya. Selain itu, tongkat bisbol yang ia bawa jadi bisa dialiri listrik dan dapat mengeluarkan duri pula. Tidak lama setelah itu, salah satu anggota memberitahu Metal Bat jika ada leader pahlawan Neo sedang kesulitan menghadapi monster yang lokasinya tidak jauh dari mereka sekarang ini. Mendengar hal itu, Metal Bat langsung berlari menuju lokasi yang diinstruksikan. Dalam perjalanan, Metal Bat melihat dua pasukan keamanan pahlawan Neo, yaitu Erimin dan Destro, yang sudah membawa kedua leader Neo Hero dengan keadaan sekarat itu. Melihat hal tersebut, Metal Bat jadi bingung sendiri. Apakah Erimin dan Destro telah menyelamatkan kedua leader yang terluka itu? Atau semacamnya? Belum selesai pertanyaan dalam benak Metal Bat itu terjawab, Shin kembali berpindah. Kali ini diperlihatkan seekor monster kepiting raksasa yang berhasil mengalahkan semua pasukan pahlawan Neo yang Blue pimpin. Blue menganalisa kejadian tersebut. Dia mulai mempelajari jika ada juga monster yang memiliki tubuh begitu keras, sehingga baju tempur secanggih apapun tak dapat menembusnya. Ternyata monster tersebut adalah Raja Kepiting yang memiliki level bencana iblis, dan di belakangnya juga diikuti banyak monster kepiting dengan ukuran kecil. Namun dengan berani dan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan, Blue mengambil kuda-kuda dan bersiap membalaskan dendam para pasukannya untuk mengalahkan monster kepiting raksasa tersebut. Apakah nantinya Blue akan berhasil mengalahkan Raja Monster Kepiting itu beserta para pengikutnya? Mengingat baju tempur canggih saja tidak mampu menghadapi monster tipe seperti itu. Lalu dengan banyaknya monster yang muncul, masa si botak gak ikut andil bagian? Minimal nolong yang ada di dekatnya gitulah. Sayang sekali, Shin Manga One chapter 127 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita Manga One chapter 127 yang ending scene-nya memperlihatkan Blue sang anak dari pahlawan terkuat yaitu Blast yang akan bertarung melawan Raja Monster Kepiting dengan serius. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram, jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.